Raja Ampat yang ada di Papua itu saya menyebutnya sebagai kepingan surga. Jadi sekalipun mohon maaf saya belum pernah ke Raja Ampat, tetapi saya sudah melihat filmnya, sudah melihat videonya, sudah melihat foto-fotonya, dan itu adalah keindahan yang luar biasa. Objek seperti itu saya pernah melihat di Vietnam. Tetapi ini Raja Ampat, ini Indonesia, dan akhir-akhir ini celakanya Raja Ampat dinodai, diperkosa oleh kelompok kapitalis yang mengupas kulit bumi, mengeruk nikel yang ada di bawahnya. Nah, akhirnya pemerintah sudah mengambil sejumlah kebijakan, termasuk menghentikan sementara. Tapi persoalannya saya kira bukan cuma itu. Ada beberapa hal yang saya coba mengaitkan antara problem tambang nikel yang ada di Raja Ampat dengan konteks sejarah maupun kesadaran kita sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Nah, begini, saya akan bercerita pada suatu ketika. Ini kejadian tahun 1963 ketika Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berkunjung ke Roma, Italia. Ketika itu tiba-tiba ada seorang utusan dari Aristoteles Onassis. Anda tahu, dia itu miliarder, jadi konglomerat dunia pada masanya lah. Dia tuh raja kapal. Anda bisa googling namanya, Aristoteles Onassis. Itu sangat kaya raya. Dia keturunan Yunani, pernah berdiam di Turki, dan kalau kita ngeliat di peta kan ya Turki, Yunani, Roma ya. Jadi di depannya ada Laut Mediterania, jadi Laut Tengah. Dan itu kapal bersandar, Soekarno diminta untuk bertemu dengan Onassis. Nah, cuma memang sampai sekarang masih belum bisa ketahuan siapa yang meng-arrange pertemuan tersebut. Tapi oke lah, itu bagian dari yang lain. Tapi intinya adalah bahwa apa kepentingan Onassis, seorang miliarder, meminta Soekarno menemuinya di kapal pesiar pribadi miliknya yang bernama Christina. Ini kapal yang sangat mewah karena dulunya fregat. Kapal fregat kemudian disulap menjadi yacht pribadi yang sangat-sangat mewah pada zamannya. Dan waktu itu seperti biasa, jadi kalau kita lihat dari sejarah, Onassis itu sempat menjalin hubungan asmara dengan Maria Callas ya, tokoh opera pada zamannya, yang juga diva, super diva saya kira. Dikabarkan mereka punya hubungan asmara memang ya. Nah, jadi Soekarno diterima oleh Onassis dan Maria Callas. Naiklah mereka ke kapal pribadinya Onassis dan berlayar menuju ke Laut Tengah atau ke Laut Mediterania. Nah, di situ ternyata Soekarno sangat surprise ya, karena Onassis tahu banyak tentang Indonesia. Onassis tahu banyak juga tentang Soekarno. Jadi itu, tapi saya kira kalau di zaman sekarang itulah teori komunikasi ya. Ketika kita mau ketemu seseorang, ketika kita sudah memprofiling orang itu, maka ketika kita bertemu, kita bisa menyebutkan hobinya, kebiasaannya, hal-hal apa tentang dirinya. Itu yang dalam teori komunikasi membuat pertemuan bisa menjadi lebih akrab. Singkat kata, salah satu hal yang dibahas ketika itu adalah niat Onassis untuk berinvestasi di Indonesia di bidang pertambangan. Nah, berapapun dana yang dibutuhkan, Onassis akan menyediakan, dan dia akan siap menjadi investor asing ya di Indonesia pada era Soekarno. Nah, problem muncul ketika Onassis menetapkan syarat kepada Soekarno dengan catatan setidak-tidaknya selama 35 tahun perusahaan itu tidak dinasionalisasi, jadi tidak diambil alih gitu loh. Karena kita tahu bahwa
negara-negara yang baru merdeka, tidak hanya Indonesia, itu kan kemudian menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ada, warisan penjajah gitu loh. Kita banyak menasionalisasi perusahaan ex Belanda, ex Jepang gitu ya di sini. Itu. Nah, kemudian Soekarno mengatakan tidak bisa. Dia sudah punya undang-undang tentang penanaman modal asing, di mana ada syarat dan ketentuan, salah satunya adalah investasi antara 10 sampai 15 tahun. Sehingga tidak bisa harus selama itu. Bisa lebih dari 15 tahun, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Salah satu indikasinya adalah ketika penambangan tadi menguntungkan bagi negara dan rakyat Indonesia. Karena Soekarno itu punya prinsip, ketika ada investasi asing, maka dia bagi menjadi 3 periode. Periode pertama itu investasi awal, peletakan mungkin pondasi, peralatan. Periode kedua adalah mengeruk kekayaan alam Indonesia. Periode ketiga adalah menyerahkan kepada putra-putri Indonesia. Dan selanjutnya, selesai investasi, maka perusahaan itu akan diteruskan oleh anak-anak bangsa bagi kemakmuran rakyat. Nah, ini yang kemudian tidak disetujui oleh Onassis dan memang akhirnya tidak terjadi. Tapi apa yang mau saya sampaikan di sini bahwa siapapun sebenarnya mengetahui bahwa Indonesia itu dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan luar biasa. Tidak hanya nikel ya, tetapi juga emas, minyak, batu bara, dan masih banyak lainnya lah, mineral-mineral lainnya. Nah, sepanjang itu kita bisa menggalinya secara arif, maka tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat sebenarnya. Nah, sekarang persoalannya ketika misalnya penambangan nikel yang ada di Raja Ampat disoal karena menyangkut mungkin perizinannya, merusak alam dan mencemari lingkungan segala macam. Jadi sebenarnya bukan pada penggalian sumber daya alam yang dipersoalkan kalau menurut saya, tapi lebih kepada bagaimana mekanisme penambangan dijalankan secara baik dan benar. Karena yang namanya perbuatan penambangan itu pada hakikatnya harus mengupas kulit bumi. Karena kandungan mineral ada di dalam bumi gitu loh. Jadi penambangan tuh pasti harus mengupas bumi. Nah, maka sebenarnya dalam penambangan yang baik ada beberapa prasyarat, kayak misalnya pohon-pohon itu diselamatkan dulu. Itu nanti untuk kepentingan untuk reklamasi. Kemudian baru digali. Setelah diambil, baru kemudian dikembalikan, direklamasi. Dan proses penambangannya pun dengan cara-cara yang tidak merusak alam. Nah, ini proses yang sangat wajar. Jadi kita tidak mungkin ada kandungan mineral yang bila kita gali bisa untuk membuat negara makmur atau bangsa kita makmur. Sementara kita sekarang berdalih adalah mungkin kepentingan yang lain. Nah, jadi kita masih akan teliti tentang Raja Ampat, apakah ini menyangkut perizinan yang tidak benar, apakah prosedur penambangan yang tidak profesional, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lain. Karena kita tahu di era hilirisasi ini sebenarnya banyak hal yang kita lihat orang keberatan, asing keberatan. Karena Anda tahu Indonesia itu menguasai lebih 30% kandungan nikel, which is itu yang terbesar. Jadi kalau Anda tanya negara mana sih penghasil nikel terbesar? Indonesia kita. Nah, ketika kita menerapkan kebijakan hilirisasi, artinya kan nikel itu tidak boleh diekspor mentah. Dia harus diolah dulu menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, itu otomatis membuat negara-negara yang membutuhkan nikel menjadi terancam tidak mendapatkan harga nikel yang murah gitu ya. Nah, maka bisa aja dengan gangguan-gangguan. Jadi harus dipisahkan. Nah, terkait dengan Raja Ampat, bagaimana mungkin pariwisata tetap harus diselamatkan, tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa sumber daya alam adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan, digali bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kembali lagi bahwa prosedur penambangannya juga harus baik dan benar, termasuk perizinannya. Saya kira
Demikian beberapa intisari yang bisa kita petik dari pelajaran sejarah terkait dengan yang sedang aktual terjadi, khususnya di Raja Ampat. Saudara-saudara, sampai jumpa. Terima kasih.